Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penerapan UUP dalam sistem perpustakaan. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adra Bagas Fitrullah. Saya Alif Aidil Fitra. Saya Afif Kurniawan Harahap. Dan saya Rijal Fasidi. Baiklah, kami akan masuk ke materi yang pertama dari kelas, akan disampaikan oleh saudara saya Alif. Oke, baik. Nah, pada kelas pertama ini yaitu kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan merupakan kelas ini merupakan mempresentasikan perpustakaan secara keseluruhan, mengelola koleksi buku yang tersedia dan operasional seperti penambahan, peminjaman, dan pengembalian buku. Atribut yang digunakan merupakan koleksi buku, rilis buku yang menyimpan semua buku di perpustakaan. Metode yang digunakan pertama adalah tambah buku, yang dimana menambah buku baru ke dalam koleksi perpustakaan, memberikan konfirmasi bahwa buku berhasil ditambahkan. Yang kedua ada daftar buku, yang menampilkan daftar seluruh buku yang ada di perpustakaan dan menyertakan status ketersediaan buku yang tersedia atau dipinjam. Yang ketiga ada pinjam buku, memungkinkan pengguna meminjam buku berdasarkan nomor indeksnya, mengecek validitas indeks dan status ketersediaan buku. Yang terakhir kembalikan buku, yang merupakan memungkinkan pengguna mengembalikan buku yang dipinjam, mengecek validitas indeks dan memastikan buku benar-benar sedang dipinjam. Tujuan dari kelas perpustakaan ini berperan sebagai manajer data untuk seluruh buku dalam sistem perpustakaan, menggunakan prinsip Object Oriented Programming atau OOP untuk memudahkan pengelolaan data dan operasi buku. Pada slide selanjutnya yaitu kelas buku. Kelas buku merupakan kelas dasar. Kelas ini mempresentasikan sebuah buku secara umum, berfungsi sebagai template untuk semua buku yang ada di perpustakaan. Atribut yang digunakan, yang pertama adalah judul untuk menyimpan nama buku, yang kedua penulis untuk menyimpan nama penulis buku, yang ketiga adalah tersedia untuk menyimpan status apakah buku tersedia untuk dipinjam atau tidak. Metode yang digunakan pertama pinjam untuk mengubah status buku menjadi tidak tersedia jika buku sedang tidak tersedia. Yang kedua kembalikan untuk mengubah status buku menjadi tersedia kembali. Yang ketiga tersedia untuk mengecek status ketersediaan buku. Yang terakhir kategori menampilkan kategori buku fiksi dan non fiksi. Tujuan dari kelas buku ini menyediakan dasar untuk mengelola atribut dan perilaku buku secara terstruktur, menggunakan konsep inheritance untuk jenis buku spesifik seperti buku fiksi dan non fiksi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Afif. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari subkelas buku fiksi. Subkelas buku fiksi ini pewarisan menerapkan konsep inheritance dari kelas buku, lalu operating metode kategori diubah untuk mengembalikan nilai fiksi. Manfaatnya itu kategori buku lebih terstruktur, lalu tujuannya mempermudah identifikasi dan pengelompokan buku di perpustakaan. Lalu subkelas buku non fiksi. Lalu pewarisannya sumber dari kelas buku, operating metode kategori diubah untuk mengembalikan nilai non fiksi. Manfaatnya menyederhanakan pengelolaan kategori buku dan tujuannya membantu sistem perpustakaan dalam mengidentifikasi dan mengelola buku non fiksi dengan efisien. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang FileMind. Tugas utamanya yaitu mengelola alur program dan interaksi pengguna. Metode pentingnya, Main menyediakan menu pilihan, memproses input, dan menjalankan operasi. Interaksinya yaitu membuat objek perpustakaan, mengakses metode seperti tambah buku, pinjam buku, dan lainnya. Tujuannya untuk memberikan pengalaman pengguna yang terstruktur dalam menggunakan sistem perpustakaan. Intinya akan dijelaskan saudara saya yaitu Arif. Di sini ada kode yang berupa tambah buku. Untuk tambah buku bisa memiliki indeks 1 dan akan muncul kode untuk memasukkan judul buku, penulis buku, dan memilih kategori. Di sini kategorinya terdapat 2, yang pertama adalah fiksi dan non fiksi. Dan pada indeks 2 yaitu daftar buku,
berfungsi untuk menampilkan daftar buku yang telah ditambahkan pada indeks 1. Di sini terdapat buku yang telah saya tambahkan. Pada indeks 3 yaitu pinjam buku. Pinjam buku di sini berfungsi untuk meminjam buku yang tersedia. Di sini buku yang tersedia adalah pada indeks pertama, buku indeks pertama. Setelah memasukkan nomor indeks yang dipilih, maka akan muncul pesan buku berhasil dipinjam dan beserta nama bukunya. Pada indeks keempat, kembalikan buku. Ini berfungsi untuk mengembalikan buku yang telah pinjam dari indeks ketiga tadi. Setelah memilih indeks keempat untuk mengembalikan buku, maka akan muncul daftar buku yang sedang dipinjam. Di sini daftar buku yang sedang dipinjam adalah buku ini dengan status dipinjam. Maka akan memasukkan nomor buku yang ingin dikembalikan, ialah indeks nomor 1. Setelah memilih indeks nomor 1, maka akan muncul pesan buku berhasil dikembalikan beserta nama judulnya. Dan terakhir adalah indeks 5 yaitu keluar. Menu ini, indeks ini berfungsi untuk keluar dari sistem perpustakaan yang sedang kita gunakan. Pada diagram UML terdapat kelas perpustakaan yang dimana sudah dijelaskan pada slide pertama tadi, dan kelas induk buku. Kelas induk buku ini mempunyai atribut judul, penulis, dan tersedia. Dan begitu juga perpustakaan yang mempunyai atribut koleksi buku. Untuk metodenya sendiri, kembali pada kelas perpustakaan. Kelas perpustakaan memiliki metode perpustakaan, tambah buku, daftar buku, pinjam buku, serta kembalikan buku. Pada kelas buku memiliki metode buku, judul, penulis, tersedia, pinjam, kembali, dan kategori. Nah, pada kelas anak dari buku, yaitu buku fiksi dan buku non fiksi. Buku fiksi memiliki metode buku fiksi dengan parameter judul dan penulis, serta metode kategori. Begitu juga dengan buku non fiksi, hanya saja nama metodenya sedikit berbeda, yaitu buku non fiksi. Baik, terakhir yaitu kesimpulan. Pemanfaatan OOP. Yang pertama, sistem ini memanfaatkan konsep Object Oriented Programming atau OOP seperti inheritance atau pewarisan untuk menciptakan aplikasi perpustakaan yang mudah dikelola. Yang kedua, struktur kode. Yang pertama yaitu kelas utama, buku sebagai blueprint dasar untuk semua jenis buku dan perpustakaan untuk mengelola koleksi buku dan operasionalnya. Yang kedua yaitu ada subkelas. Buku fiksi dan buku non fiksi memperluas fungsi kelas buku dengan kategori spesifik. Selanjutnya yaitu ada keunggulan OOP. Yang pertama, kemudahan pengelolaan. Kode lebih terorganisir dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mudah. Selanjutnya, reusability. Kelas induk digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang logika dasar. Selanjutnya ada aplikasi praktis. Sistem ini memungkinkan pengelolaan perpustakaan seperti menambah buku, meminjam, dan mengembalikan buku dengan cara yang terstruktur dan mudah dimengerti. Terakhir yaitu manfaat sistem, memberikan solusi yang efisien untuk manajemen perpustakaan dan pengguna perpustakaan dapat dengan mudah melihat daftar buku dan mengetahui status ketersediaannya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.